Pernah kebayang gak kalau mobil klasik bisa berubah jadi robot barista penyelamat saat badai datang? Wajah tercengang. Inilah kisah ajaib tentang ondel-ondel Oni di kafe tua, yang penuh aroma kopi luwak dan kehangatan di tengah hujan deras. Awan hujan, 2 minuman panas. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunga Sakura. Sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Biar channel ini makin semangat berbagi cerita unik dan penuh pesan kebaikan. Bel Kilauan. Bismillahirrohmanirrohim. Herba. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yuk kita mulai ceritanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita akal untuk berpikir, hati untuk merasa, dan imajinasi untuk berkarya lewat kisah seperti ini. Matahari dengan awan kecil 2. Teman-teman, yuk tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar bunga sepatu. Karena setiap satu sholawat, Allah lipat gandakan 10 rahmat untuk kita. Mari kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah, sekecil apapun kebaikan, Allah pasti melihat dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar. Hati berkilau. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, setiap ujian dan badai dalam hidup pasti bisa kita hadapi, asalkan kita sabar dan tetap berbuat baik. Awan hujan 2 pelangi. Sambil mendengarkan kisah ini, tulis juga di kolom komentar ya kalian dari kota mana. Siapa tahu nanti Oni mampir dalam kisah berikutnya ke daerah kalian. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Tonton sampai selesai ya, karena di akhir video ada pertanyaan seru di deskripsi. Yang jawabnya benar akan didokan punya uang 999 desiliun dinar Kuwait yang berkah Ma'al Afiyah. Kantong uang bunga sakura. Di sudut jalan yang jarang dilewati orang, berdirilah sebuah kafe tua bergaya kolonial. Dindingnya terbuat dari bata merah yang sudah pudar warnanya, sebagian tertutup lumut dan sulur tanaman merambat yang menjuntai dari atap. Di atas pintu kayu besar bertuliskan, Cifet House, kopi dari hati, huruf-huruf logamnya berkarat, namun tetap memancarkan pesona nostalgia yang lembut. Di dalam kafe itu, aroma kopi luwak menyelinap keluar melalui celah jendela, menari-nari bersama udara dingin yang membawa kabut tipis sore hari. Langit sore tampak muram, awan-awan kelabu menggantung berat di atas gedung-gedung tua di sepanjang jalan. Sisa sinar matahari menembus awan seperti serpihan cahaya keemasan yang menimpa genangan air di trotoar. Lampu-lampu jalan mulai menyala perlahan, menciptakan bayangan panjang di dinding kafe. Hujan pertama turun pelan, 1, 2, 3 tetes, sebelum berubah menjadi rintik-rintik lembut yang berjatuhan seperti butiran mutiara cair. Suara hujan itu berbaur dengan denting halus lonceng kecil di pintu kafe, menciptakan irama yang menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Di depan kafe, terparkir sebuah Cifet Cabriolet, mobil klasik dengan desain langka dari masa lampau. Tubuhnya berwarna tembaga tua, mengilap ketika terkena cahaya lampu jalan yang remang. Sayap kecil di sisi kapnya terukir dengan motif luwak yang berlari, seolah ingin menegaskan asal namanya. Dari ujung knalpotnya, keluar sedikit uap hangat, menandakan mesin di dalamnya masih hidup, seperti makhluk yang sedang bernapas pelan dalam tidur. Di balik kaca jendela mobil itu, duduk sosok yang tidak biasa, ondel-ondel Oni, sang penjaga kebaikan kota. Tubuhnya tinggi besar, namun penuh warna dan keanggunan. Wajah topengnya menampilkan senyum damai, matanya besar dan bulat seperti menatap langsung ke jiwa siapapun yang melihatnya. Ia memakai pakaian tradisional Betawi, namun dengan sentuhan modern, baju merah tua berpadu kain batik yang melilit di pinggang, dihiasi lampu kecil berwarna biru muda yang berkedip lembut, seolah memantulkan hujan di luar sana. Di dalam Cifet Cabriolet, Oni duduk tenang. Tangannya yang besar tapi lembut memegang secangkir kopi hangat. Asap tipis naik dari permukaan kopi, menggambar pola-pola acak di udara, seakan sedang menuliskan kisah rahasia antara butir hujan dan aroma biji kopi yang baru digiling. Dari tempat duduknya, Oni menatap keluar jendela. Butiran air menetes perlahan di kaca depan, membentuk jalur berliku-liku seperti sungai kecil yang mengalir tanpa suara.
Ia mengikuti setiap gerak tetes itu dengan matanya yang dalam, seolah sedang berbincang dengan waktu. Sesekali, petir kecil menyambar di kejauhan, hanya sekadar menerangi jalan sebentar sebelum lenyap lagi. Namun Oni tidak tampak khawatir. Ia malah menarik napas panjang, membiarkan udara bercampur aroma tanah basah masuk ke paru-parunya. Hujan ini indah, gumamnya lirih, suaranya berat tapi lembut, seperti seseorang yang telah lama bersahabat dengan alam. Kaca jendela di depannya memantulkan cahaya lampu dari dalam kafe. Di dalam sana, terlihat seorang barista tua sedang memutar sendok kecil di dalam gelas kopi, lalu menuangkannya ke cangkir porselen putih. Uapnya naik, menari-nari bersama aroma biji kopi yang digiling secara manual dengan alat dari kayu. Beberapa pelanggan duduk sambil membaca buku atau menatap hujan di luar, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Kafe tua itu menjadi ruang kecil di antara dunia nyata dan kenangan, tempat di mana waktu berjalan lebih lambat dan hati orang-orang menjadi lebih tenang. Oni menyandarkan punggungnya ke kursi, membiarkan bahunya yang lebar menempel pada sandaran kulit coklat. Lampu kecil di dashboard mobil menyala lembut, menampilkan angka jam 16.44. Masih sore, pikirnya, tapi sore itu terasa panjang, seperti enggan berakhir. Ia menoleh ke arah jalan, memperhatikan genangan air yang memantulkan bayangan lampu toko-toko tua di sekitarnya. Setiap pantulan terlihat seperti dunia kecil lain, mungkin versi lain dari Jakarta di masa lalu, tempat di mana kuda masih melintas di jalan, dan ondel-ondel menari di alun-alun dengan iringan tanjidor. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Ranting pohon di tepi jalan bergetar, dedaunan jatuh berputar di udara, lalu menempel di kaca depan Civet Cabriolet. Oni menatap daun itu lama, kemudian meniupnya pelan. Daun itu terlepas dan terbawa hujan, melayang seperti pesan rahasia yang dikirimkan alam. Di momen itu, ia teringat pada kata-kata gurunya dulu. Setiap hujan adalah salam dari langit, dan setiap tetesnya membawa doa yang turun ke bumi. Oni tersenyum. Ia menyesap kopinya perlahan, merasakan hangatnya menyebar di seluruh tubuh. Suara hujan menjadi seperti musik alami, tik, tak, iramanya seperti nada hati yang damai. Di seberang jalan, beberapa anak kecil berlarian mencari tempat berteduh di bawah pohon, tertawa meski baju mereka sudah basah kuyup. Salah satu anak melambaikan tangan ke arah Oni. Dan tanpa berpikir panjang, Oni membalas dengan anggukan lembut dan senyum yang hangat. Waktu berjalan. Hujan belum juga reda, tapi suasana justru semakin indah. Lampu di depan kafe berpendar kuning keemasan, memantulkan cahaya pada genangan yang berkilau seperti cermin. Seekor kucing luwak muncul dari balik tong kayu, mendekati pintu kafe, lalu duduk di sana, menggeliat sambil memandangi Oni di dalam mobil. "Heh, teman kecilku," kata Oni lembut. "Kau pasti suka aroma kopi ini, ya?" Kucing itu mengeong pelan, lalu berlari kecil masuk ke dalam kafe, meninggalkan jejak kaki mungil di lantai basah. Di kejauhan, lonceng gereja tua berdentang 6 kali. Suara itu menggema pelan di antara rintik hujan. Kota seolah berhenti sejenak untuk mendengarkan. Tidak ada kendaraan lewat, tidak ada klakson, tidak ada hiruk-pikuk. Hanya hujan, angin, dan aroma kopi yang bercampur menjadi satu lagu alam. Oni menatap kembali ke langit yang mulai gelap. Ia tahu malam akan segera datang. Tapi di hatinya tidak ada rasa sepi. Karena di setiap rintik hujan, di setiap aroma kopi yang menguar, ia selalu merasa ada kehidupan yang terus berdenyut, pelan, sederhana, namun penuh makna. Ia menatap ke arah logo kecil di setir mobilnya, seekor luwak yang tersenyum, seolah mengingatkannya pada sesuatu yang lebih dalam. "Civet Cabriolet," katanya perlahan. "Kau dan aku, dua sahabat tua yang masih setia menunggu hujan." Mobil itu mengeluarkan bunyi lembut, seperti mendengung pelan, mungkin hanya suara mesin, tapi bagi Oni, itu terdengar seperti jawaban. Waktu terus berjalan. 1 jam berlalu, 2 jam, tapi Oni tetap di sana, duduk dengan sabar di dalam mobilnya. Ia tidak terburu-buru. Bagi Oni, hujan bukan alasan untuk berlari atau sembunyi, melainkan kesempatan untuk mendengar dunia berbicara dalam bahasa yang tak terucap. Di luar, butiran air mulai semakin rapat, menutupi kaca mobil sepenuhnya. Jalanan menjadi seperti sungai kecil yang memantulkan lampu kota.
Kafe tua itu tampak seperti pulau cahaya di tengah samudra kelabu. Sementara Oni, di dalam mobilnya, menjadi penjaga sunyi yang setia, menunggu badai, menunggu cerita, menunggu takdir yang mungkin sedang disiapkan oleh langit. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba satu kilatan petir menyambar, membuat bayangan ondel-ondel Oni memantul di kaca mobil. Selama sepersekian detik, wajahnya tampak seolah hidup, matanya memancarkan cahaya biru samar. Seperti ada sesuatu yang bersemayam di balik topengnya, bukan hanya roh penjaga, tapi juga jiwa seorang pelindung yang siap bangkit kapanpun kebaikan dipanggil. Namun semua kembali tenang. Hanya hujan yang terus berbicara dalam bahasa lembutnya. Oni kembali menyesap kopinya yang kini mulai dingin. Ia menatap cangkir itu dalam-dalam, melihat bayangan wajahnya sendiri di permukaan cairan hitam yang berkilau. Kopi, katanya pelan, selalu punya cara untuk menenangkan hati manusia. Sama seperti doa. Ia meletakkan cangkir itu di dashboard. Dari dalam kafe, terdengar suara musik lawas dari gramofon, lagu berbahasa Betawi lama, tentang cinta dan hujan. Oni menutup mata, mengikuti alun nada itu, membiarkan pikirannya melayang ke masa lalu. Masa di mana ia pertama kali diciptakan untuk menjaga kota ini, masa di mana ia belum mengenal lelah atau sepi. Sekarang, meski banyak hal berubah, satu hal tetap sama. Hujan selalu menjadi awal dari sesuatu yang baru. Dan di malam yang akan datang, ketika badai mulai mengamuk, Oni dan Cifet Cabriolet akan menjadi saksi dari keajaiban kecil yang akan menenangkan hati seluruh warga kota. Untuk saat ini, ia hanya menunggu. Menunggu dengan sabar, dengan hati yang hangat, dan dengan secangkir kopi luwak yang aromanya terus mengisi udara, aroma yang tak hanya menenangkan, tapi juga menyimpan janji tentang harapan yang akan segera datang bersama redanya hujan. Minuman panas awan hujan 2. Hujan yang semula hanya berjatuhan lembut kini mulai berubah watak. Dari rintik kecil yang menenangkan, ia berangsur menjadi gemuruh yang liar. Langit yang tadi masih berwarna abu-abu lembut kini memadat menjadi hitam pekat, seperti gumpalan tinta yang tumpah di atas kanvas bumi. Awan bergulung-gulung, bergerak cepat, menutupi puncak gedung tua dan menelan cahaya sore yang tersisa. Udara mendadak berat, dan suhu turun dengan tajam. Satu tiupan angin pertama datang seperti peringatan, tidak keras, tapi cukup untuk menggoyangkan dedaunan dan membuat lonceng di depan kafe berdenting tanpa irama. Setelah itu, datang hembusan kedua, lalu ketiga, hingga akhirnya angin berputar kencang. Pohon-pohon terembesi di sepanjang jalan menunduk, ranting-rantingnya menari liar. Daun-daun berputar membentuk pusaran kecil di udara, seperti tarian terakhir sebelum badai benar-benar lahir. Dari balik kaca jendela Cifet Cabriolet, ondel-ondel Oni memperhatikan semua itu dalam diam. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menangkap setiap perubahan dengan cermat. Ia tahu, dari cara awan berlari dan udara berdesir, bahwa badai besar akan datang. Ia bisa merasakannya di ujung jari, di dalam dada logamnya yang berdetak pelan seperti gendang Betawi di kejauhan. Lalu petir pertama menyambar. Cahaya putih keperakan menembus langit, membelah awan seperti pedang. Suaranya menyusul beberapa detik kemudian, menggema di antara gedung-gedung tua dan lorong sempit kota. Getarannya membuat kaca jendela berderak, membuat kucing luwak yang tadi duduk di depan pintu kafe melompat kaget dan berlari masuk ke dalam. Hujan pun tumpah. Tidak lagi pelan, melainkan seperti tirai air yang dijatuhkan dari langit. Setiap tetesnya besar, berat, dan berdesing ketika menyentuh tanah. Jalan yang tadi hanya basah kini berubah menjadi aliran deras, menelan daun-daun kering, kertas koran, dan sisa-sisa kehidupan kota yang terhempas di tepinya. Suara air menggulung di selokan, beradu dengan deru angin yang menembus celah-celah bangunan. Tiang listrik bergoyang, spanduk iklan berputar seperti hendak terbang, dan lampu-lampu jalan mulai berkelap-kelip, berjuang untuk tetap hidup di tengah badai. Di udara, aroma ozon bercampur dengan bau logam basah dan samar-samar aroma kopi yang masih menguar dari dalam kafe. Di dalam Cifet Cabriolet, Oni tetap di tempatnya. Ia tidak bergeming. Hanya matanya yang perlahan berubah warna, dari biru lembut menjadi keperakan berpendar. Sinar kecil muncul di dalam pupilnya, seperti bintang yang terjebak dalam lautan hujan. "Tenanglah, langit," bisiknya, "aku tahu kau sedang marah." Suara itu pelan, nyaris tak terdengar, namun terasa menenangkan.
Di luar, warga mulai berlarian. Seorang ibu muda berusaha menutupi anaknya dengan jaket, sementara pedagang kaki lima bergegas menutup gerobak mereka. Payung-payung beterbangan, beberapa terbalik, beberapa terseret angin. Ada yang berlari ke arah kafe tua itu, mencari tempat berlindung. Pintu kafe terbuka lebar, barista tua di dalam berteriak, "Masuk! Cepat! Jangan berdiri di luar!" Dalam waktu singkat, kafe yang tadinya sepi menjadi tempat perlindungan. Warga yang basah kuyup berkerumun di dalam, duduk di kursi kayu, menggosok tangan, mencoba menghangatkan diri. Di tengah kehebohan itu, Oni tetap berada di dalam mobilnya. Ia melihat semuanya dari balik kaca yang kini dipenuhi tetesan air. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Civet cabriolet mulai bergetar pelan. Awalnya halus, seperti getaran mesin tua yang hidup karena suhu dingin. Tapi semakin lama semakin terasa jelas. Lampu kecil di dashboard menyala sendiri, menampilkan simbol berbentuk biji kopi yang berkedip-kedip. Suara dengung lembut terdengar dari dalam kap mesin, seperti bisikan rahasia dari dunia lain. Oni memiringkan kepala, menatap logo kecil luak di setir mobil. Biasanya hanya hiasan, tapi kini logo itu tampak bersinar redup, memancarkan cahaya hangat keemasan. "Civet," katanya pelan, "kau merasakannya juga, ya?" Mobil itu bergetar sekali lagi, kali ini lebih kuat, seperti sedang memberi jawaban. Oni menyentuh permukaan dashboard dengan lembut, dan di bawah tangannya, ia bisa merasakan denyut kehidupan, getaran yang bukan berasal dari mesin biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Seolah Civet cabriolet sedang merespons kegelisahan manusia di sekitarnya, menangkap rasa takut yang memenuhi udara, dan perlahan-lahan membangunkan kesadaran yang telah lama tertidur di dalam dirinya. Di luar, petir menyambar lagi, kali ini lebih dekat. Suaranya mengguncang dinding kafe, membuat gelas-gelas di meja bergetar. Para pelanggan berteriak kecil, beberapa anak menangis, dan seorang bapak menutup jendela dengan cepat. Cahaya putih menyilaukan memantul di mata Oni. Dalam pantulan itu, wajah topengnya terlihat lebih hidup, seolah-olah ia bukan hanya boneka besar, tapi makhluk dengan jiwa dan empati. Oni menarik napas panjang. Ia tahu apa yang akan terjadi. Sudah sering ia melihat badai datang dan pergi, tapi kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu di balik awan, bukan hanya angin dan air, melainkan gelombang emosi manusia. Ketakutan, kelelahan, kecemasan yang menumpuk di kota ini. Semua itu seakan terkumpul dan dilepaskan oleh langit dalam bentuk badai. Ia menutup matanya sebentar, mencoba merasakan detak ritme alam. Di dalam keheningan batin, ia mendengar bisikan yang samar, seperti suara dari masa lalu, suara gurunya, lembut dan dalam. Ketika manusia ketakutan, tugasmu bukan hanya menjaga tubuh mereka, tapi juga menenangkan hati mereka. Karena badai sejati bukan di langit, tapi di dalam dada. Oni membuka mata. Tatapannya mantap. Di luar, kafe mulai bergetar karena angin yang semakin kuat. Lampu-lampu gantung di dalam bergoyang, tirai jendela terangkat, dan suara pintu kayu berderit. Barista tua berusaha menutup pintu utama, namun dorongan angin membuatnya hampir jatuh. Melihat itu, Oni segera keluar dari mobil. Ia membuka pintu Civet cabriolet, dan suara berderit halus terdengar seperti salam logam yang lama tak disapa udara luar. Hujan langsung menerpa tubuhnya, membasahi kain batiknya dan membuat lampu kecil di bajunya berpendar lebih terang. Ia berjalan perlahan menuju kafe, setiap langkahnya berat tapi mantap. Tanah di bawahnya memercik air, namun aura tenangnya seolah membelah kegelisahan yang ada di udara. Warga yang melihat dari dalam menatap kagum. Seorang anak kecil berkata, "Itu, ondel-ondel yang bisa jalan." Ibunya menatap heran, tapi tidak takut. Ada sesuatu dalam wajah Oni yang menenangkan, meski besar dan asing, ia memancarkan kedamaian yang sulit dijelaskan. Oni membantu si barista menutup pintu. Setelah itu, ia berdiri di depan jendela, menatap langit. Angin menghantam tubuhnya, tapi ia tidak bergeming. Di balik punggungnya, Civet cabriolet mulai bergetar lebih keras. Lampu-lampu di sisi mobil menyala bergantian, dari biru ke emas, dari emas ke putih. Suara mekanis pelan mulai terdengar, seperti napas panjang yang disembuskan dari dalam perut bumi. Oni menatap mobil itu.
Matanya menyipit, lalu tersenyum kecil. "Kau ingin keluar, ya?" katanya. Mobil itu menjawab dengan kedipan lampu yang cepat, 2 kali, lalu berhenti. Tiba-tiba, dari bawah mobil, keluar semburan uap panas. Roda-rodanya berputar cepat, mengangkat sedikit badan mobil dari tanah. Atapnya bergetar, perlahan bergeser, seolah-olah Cifet Cabriolet sedang menggeliat, bangun dari tidur panjangnya. Warga di dalam kafe berteriak kecil melihat kejadian itu dari jendela. "Lihat, mobilnya hidup," seru seseorang. Namun Oni mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. "Jangan takut," katanya lembut, "ia hanya sedang mendengarkan hujan." Petir menyambar sekali lagi, lebih dekat, membelah udara dengan cahaya biru yang menyilaukan. Dalam sekejap, refleksi cahaya itu membuat Cifet Cabriolet tampak seperti makhluk hidup, tubuh logamnya bersinar, dan dari celah-celah panelnya keluar cahaya halus seperti denyut jantung. Oni berdiri di depan mobil itu, menatapnya lama. Ia tahu badai belum mencapai puncaknya. Tapi sesuatu sedang bangkit, sebuah kekuatan lama yang lahir dari niat baik, dari empati, dari keinginan untuk menenangkan hati manusia. Hujan kini berubah menjadi hujan lebat yang menggila. Langit seperti robek, menumpahkan seluruh air yang disimpannya. Pohon-pohon mulai tumbang di ujung jalan. Namun anehnya, di sekitar kafe tua itu, udara terasa berbeda, lebih hangat, lebih tenang. Seolah ada perisai tak kasat mata yang melindunginya. Oni memandangi langit yang terus menangis. Dalam suaranya yang dalam dan tenang, ia berkata, "Wahai badai, datanglah jika kau harus datang. Tapi jangan ambil kedamaian dari hati mereka. Biarlah aku yang menanggung gelisahmu." Kata-kata itu tak terdengar keras, namun menggema dalam udara, seolah angin pun berhenti sejenak mendengarkan. Dan dalam diam itulah, Cifet Cabriolet bergetar sekali lagi, kali ini dengan denyut yang lebih hidup, lebih sadar, lebih penuh niat. Di tengah kota yang sedang dilanda badai, di bawah cahaya petir yang menyala-nyala, Oni berdiri tegak. Ia bukan sekadar boneka besar dari budaya lama. Ia adalah penjaga, pelindung hati manusia. Dan malam ini, badai bukan hanya tentang hujan dan angin. Badai adalah panggilan, dan Oni tahu, waktunya hampir tiba untuk menjawabnya. Suara petir bergemuruh di langit, seperti gendang besar yang ditabuh oleh tangan raksasa. Rintik hujan menebal menjadi tirai air yang menutupi pandangan. Semua orang di kafe tua itu menunduk, memeluk tubuh, mencari kehangatan di tengah badai yang tiba-tiba datang tanpa permisi. Di antara kilat yang menyambar, sebuah cahaya lembut berwarna biru keperakan muncul dari arah parkiran depan kafe. Tempat Cifet Cabriolet milik ondel-ondel Oni terparkir tenang sejak sore. Awalnya, tak ada yang memperhatikan. Hanya suara aneh seperti desisan uap, "Sah," yang perlahan terdengar di antara deru hujan dan tiupan angin. Seorang anak kecil yang duduk di dekat jendela menunjuk dengan mata membulat. "Bu, mobilnya nyala sendiri," serunya pelan, separuh takut separuh penasaran. Sang ibu menoleh, dan seketika wajahnya berubah terkejut. Lampu depan Cifet Cabriolet berkedip pelan, seperti mata yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Oni, yang sedari tadi duduk dengan tenang di kursinya, tersenyum kecil. Ia tahu sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Mobil itu, atau mungkin lebih tepatnya, sahabat lamanya, bukan sembarang kendaraan. Ia adalah ciptaan lama dari zaman ketika seni dan teknologi berpadu dengan hati manusia. Ia memiliki jiwa, bukan seperti mesin biasa. Cifet Cabriolet dapat merasakan emosi di sekelilingnya, ketakutan, kesedihan, atau bahkan kasih sayang. Saat badai semakin menggila, seluruh badan mobil itu bergetar pelan. Logo kecil berbentuk biji kopi di kap mesinnya mulai berpendar, seolah menyerap energi dari udara. Roda-rodanya terlipat ke dalam dengan suara logam halus yang rapi, klik, 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 mekanisme rumit bekerja seperti orkestra tersembunyi. Dari bagian bawah bodi, uap panas keperakan keluar membentuk kabut tipis yang mengambang di sekitarnya. Lalu, dengan satu kilatan cahaya, transformasi dimulai. Bagian depan mobil terbelah dua seperti kelopak bunga yang mekar. Kap mesin terangkat, menampakkan deretan pipa-pipa halus dan roda gigi berkilau.
Dari baliknya muncul lengan logam yang lentur, bergerak pelan namun anggun, seperti tangan seorang barista ahli yang siap membuat kopi terbaik di dunia. Suara lembut mengalun dari dalam mesin, mode pelindung aktif. Prioritas utama, menenangkan manusia di sekitar. Warga yang melihat dari balik jendela tertegun. Beberapa bahkan menjerit pelan karena tak percaya. Mobil itu jadi robot, teriak seorang bapak parubaya. Namun, rasa takut mereka perlahan tergantikan oleh rasa takjub ketika Cifet Cabriolet yang kini menjelma menjadi robot barista raksasa berdiri dengan tenang di tengah hujan, tubuhnya memantulkan cahaya biru lembut yang menembus kabut. Robot itu tinggi menjulang, tapi gerakannya halus, tidak menakutkan. Dari dadanya keluar aroma kopi luwak segar yang menenangkan, seakan menyebar ke seluruh jalan. Aroma itu bukan aroma biasa, ada kehangatan, ada kedamaian, ada sesuatu yang membuat dada terasa lapang. Seolah setiap tetes hujan yang jatuh berubah menjadi butiran rasa syukur. Oni melangkah keluar dari kafe dengan wajah tenang, menatap makhluk logam besar itu. "Terima kasih sudah bangun, sahabatku," katanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan, tapi entah bagaimana, robot itu mendengar. Ia menundukkan kepalanya sedikit, memberi hormat, lalu membuka satu tangannya yang besar. Dari dalam telapak logamnya, muncul piringan datar berputar yang mulai meneteskan cairan hitam keemasan, kopi hangat. Warga yang berlindung di sekitar kafe menatap dengan takjub. Setiap kali robot barista itu bergerak, selalu disertai percikan cahaya lembut dan suara gemerincing seperti lonceng kecil. Ia tidak hanya menyeduh kopi, tetapi juga memancarkan energi ketenangan. Seorang kakek yang tadinya gemetar ketakutan kini tersenyum, menerima segelas kopi yang disodorkan oleh Oni. "Aroma ini, seperti mengingatkanku pada masa muda," katanya sambil menatap langit yang masih mendung. Di sisi lain, anak-anak mulai berani mendekat. Mereka tertawa pelan saat melihat lengan robot barista itu membuat bentuk hati dari uap kopi di udara. "Lucu banget, kayak sulap," seru salah satu dari mereka. Dan anehnya, setiap kali mereka tertawa, petir di langit terdengar semakin jauh, badai perlahan mereda. Di bawah kakinya, genangan air hujan memantulkan cahaya biru robot dan lampu kuning kafe, menciptakan pemandangan indah, seolah bumi dan langit sedang berdamai di tengah hujan. Robot barista itu berfungsi seperti penjaga kedamaian, menyebarkan aroma kopi yang menenangkan, sementara Oni menjadi pemandu rasa tenang bagi manusia di sekitarnya. Lalu, suara robot itu kembali terdengar, kali ini lebih lembut, hampir seperti bisikan. Setiap rasa takut dapat diredakan dengan kehangatan dan ketulusan. Oni menatapnya dan tersenyum. Benar, bahkan secangkir kopi pun bisa menjadi doa dalam bentuk cair. Robot itu mengangguk pelan, seolah mengerti filosofi sederhana itu. Dari salah satu tangannya, ia membuka semacam ceret logam besar yang mengeluarkan asap berbentuk kaligrafi Arab. Huruf demi huruf terbentuk dari uap panas, menulis kata, "Salam," di udara. Semua yang melihatnya terdiam. Ada yang meneteskan air mata haru, karena di tengah badai, mereka merasakan keajaiban, bukan dari kekuatan, tapi dari kebaikan. Badai mulai berhenti. Hujan tinggal gerimis halus, seolah langit sedang bernafas lega. Cifet Cabriolet, sang robot barista, menurunkan tangannya dan mengeluarkan suara lembut seperti dengungan doa. Perlahan, tubuhnya bergetar kecil dan mulai berubah kembali. Bagian logamnya saling menutup, lengan-lengannya terlipat, dan pendar cahaya birunya memudar menjadi redup. Dalam hitungan menit, ia kembali menjadi mobil klasik tembaga yang berkilau lembut, sama seperti sebelumnya, seolah tak pernah berubah menjadi robot sama sekali. Namun, ada yang berbeda. Di sisi bodinya kini tertulis kalimat baru, terukir dengan cahaya samar. Ketenangan sejati datang dari memberi, bukan memiliki. Warga yang menyadari tulisan itu hanya bisa saling pandang, sementara Oni menunduk penuh syukur. Ia tahu, malam itu bukan hanya badai yang datang, tapi juga pelajaran tentang kasih, tentang keajaiban, dan tentang bagaimana sesuatu yang dibuat dengan hati bisa menenangkan dunia, meski hanya dengan aroma kopi dan senyuman. Kafe tua itu pun perlahan kembali ramai. Suara obrolan hangat menggantikan dentuman petir. Anak-anak tertawa sambil menirukan suara robot barista, "SH, kopi siap disajikan."
Para orang dewasa tersenyum, menikmati sisa-sisa hangat dari kejadian luar biasa yang baru saja mereka alami. Oni duduk kembali di kursinya, menatap keluar jendela. Di luar, Cifet Cabriolet tampak diam, tapi di balik diamnya, ada kehidupan, ada jiwa. Ia tahu, suatu saat nanti, ketika manusia kembali gelisah, ketika badai lain datang, sahabat logamnya itu akan kembali bangun, menyiapkan kopi, dan menyebarkan ketenangan untuk siapapun yang membutuhkan. Dan di tengah aroma kopi yang masih menempel di udara, Oni berbisik. Selama ada hati yang ingin menenangkan, tidak ada badai yang terlalu besar untuk dihadapi. Hujan masih turun deras, menutupi jalan-jalan kota dengan tirai air yang deras dan dingin. Angin meniup kuat, membuat pohon-pohon di sepanjang jalan bergetar dan rantingnya menukik rendah. Beberapa genangan air di trotoar telah berubah menjadi aliran mini, menghanyutkan daun-daun yang gugur, kertas koran basah, dan ranting-ranting kecil. Namun di tengah kekacauan itu, suasana di depan kafe tua mulai berbeda. Ada sesuatu yang muncul dari badai, keajaiban yang menenangkan hati manusia. Di parkiran, Cifet Cabriolet yang beberapa saat sebelumnya berubah menjadi robot barista raksasa kini mulai bergerak dengan anggun. Lengan-lengannya yang terbuat dari logam berkilau berputar perlahan, membuka panel-panel tersembunyi di tubuhnya. Dari salah satu tangannya, keluar ceret logam besar yang memuat air panas, sementara lengan lain memegang biji kopi luwak yang telah digiling. Suara desisan uap dan gemericik logam berpadu dengan hujan, membentuk simfoni unik yang menggetarkan udara dengan cara yang hangat dan lembut. Robot itu mulai bekerja dengan gerakan terampil. Lengan-lengannya menari, mengambil cangkir-cangkir porselen putih dari rak tersembunyi di dadanya, lalu menuangkan kopi hangat ke setiap cangkir dengan presisi sempurna. Aroma kopi luwak mulai menyebar ke udara di luar kafe, menembus tirai hujan, meresap ke dalam jas hujan dan payung warga yang berlari mencari perlindungan. Setiap tetes kopi yang jatuh dari ceret logamnya tampak seperti percikan cahaya, memantul di genangan air, menciptakan ilusi bintang kecil di tengah hujan. Warga yang awalnya ketakutan kini mulai menunduk, menatap kagum. Beberapa anak kecil yang menempel pada ibunya perlahan melepaskan tangan, terpaku oleh pemandangan luar biasa ini. "Lihat itu, Bu!" Mobilnya menyeduh kopi, teriak seorang anak dengan mata berbinar-binar. Ibu dan ayah mereka hanya bisa tersenyum, menggeleng tak percaya, sambil menerima cangkir-cangkir hangat yang disodorkan oleh Oni dan robot barista. Ondel-ondel Oni berdiri di dekat robot barista, tubuhnya tinggi dan berwarna cerah, namun aura damainya membuat semua orang merasa aman. Ia mengulurkan tangan besar dan lembut, memberi cangkir kopi kepada anak-anak dan orang dewasa yang menunggu dengan sabar. Wajah topengnya tersenyum hangat, matanya seolah memancarkan cahaya biru lembut yang menenangkan. "Tenanglah," kata Oni dengan suara lembut dan penuh kasih. "Badai pasti berlalu. Nikmati kopi ini sebagai tanda kasih dari Allah." Suasana di dalam dan sekitar kafe berubah total. Dahulu panik, kini perlahan diganti rasa aman dan hangat. Suara hujan yang deras kini berpadu dengan tawa pelan anak-anak, obrolan ringan orang dewasa, dan suara gemericik cangkir porselen. Aroma kopi luwak melingkupi semua orang, seolah mengikat mereka dalam satu kehangatan yang universal. Bahkan hembusan angin yang tadinya dingin kini terasa lebih lembut, membawa aroma uap kopi dan kayu hangus dari perapian kecil di kafe. Robot barista itu terus bekerja tanpa lelah. Setiap cangkir kopi yang disajikan tidak hanya penuh dengan cairan hangat, tetapi juga dengan keajaiban kecil yang bisa menenangkan hati manusia. Uap kopi yang keluar dari cangkir membentuk pola halus di udara, kadang membentuk lingkaran, kadang membentuk bentuk hati, seakan robot itu tahu cara berbicara kepada manusia tanpa kata. Anak-anak mengamati dengan mata terbelalak, mencoba menyentuh uap itu, dan tertawa geli ketika tangan mereka terasa hangat meski hujan membasahi baju mereka. Di antara warga, seorang kakek tua yang duduk di pojok kafe menatap cangkir kopinya. Matanya yang berkerut perlahan-lahan berkaca-kaca. Ia menghirup aroma hangat itu, dan seketika teringat pada masa mudanya, sore hujan, aroma kopi hangat, dan cerita-cerita nenek yang selalu menenangkan hati. "Subhanallah," gumamnya, "betapa indahnya ciptaan Allah. Bahkan dalam badai, ada ketenangan yang menunggu." Seorang ibu muda melihat anaknya memegang cangkir kopi hangat dengan penuh perhatian. Ia tersenyum, lalu berkata,
Rasanya bukan hanya kopi, tapi seperti doa yang turun bersama hujan. Anak itu menatap Oni dan robot barista, tersenyum malu-malu. Oni hanya mengangguk, lalu tersenyum lebih lebar. Ia tahu, setiap senyum, setiap tawa, setiap cangkir kopi yang diminum, adalah cara kecil untuk menenangkan ketakutan dan menumbuhkan keberanian dalam hati manusia. Dari sisi lain, anak-anak mulai bermain-main di genangan air dekat kafe, melempar percikan air ke udara, tertawa lepas. Beberapa anak menunjuk ke robot barista dan berkata, "Lihat, kopi itu seperti sulap." Robot itu menggerakkan tangannya perlahan, membuat uap kopi membentuk lingkaran yang berputar lembut di udara, seakan menari bersama tawa anak-anak. Atmosfer kota yang sebelumnya panik kini terasa seperti dunia fantasi. Hujan, kopi hangat, tawa, dan cahaya biru lembut berpadu menjadi satu harmoni. Oni melangkah perlahan di antara warga, memastikan tidak ada yang tersandung genangan air atau kepanikan kecil. Tangannya besar dan hangat, tapi gerakannya lembut. Setiap orang yang menerima cangkir kopi merasakan sesuatu lebih dari sekadar minuman hangat, ada rasa tenang, ada rasa aman, dan ada rasa bahwa mereka diperhatikan. Seolah badai bukan lagi musuh, tapi teman yang mengingatkan mereka akan indahnya kehidupan dan kebaikan yang bisa datang dari hati manusia dan ciptaan Allah. Hujan mulai mereda sedikit, hanya menyisakan gerimis tipis. Suara tawa warga, aroma kopi, dan suara robot barista yang masih menyiapkan cangkir-cangkir hangat berpadu, menciptakan suasana damai yang magis. Lampu-lampu kafe dan refleksi air di jalanan menghasilkan cahaya hangat keemasan yang menambah kesan fantasi. Setiap tetes hujan yang jatuh kini terasa lembut, seakan ikut menaburkan ketenangan ke dalam hati semua yang ada di kafe dan di sekitarnya. Robot barista itu kemudian mengambil langkah kecil, mengangkat cangkir kopi ke arah beberapa warga yang masih ketakutan. Uap yang keluar dari cangkir membentuk pola-pola halus di udara, seperti bintang-bintang kecil yang menari-nari, menyinari wajah-wajah yang pucat karena hujan dan ketakutan. Oni menatap mereka dengan penuh kasih, menunduk sedikit, lalu berkata lembut, "Setiap rasa takut bisa diredakan dengan kehangatan dan kebaikan. Ingatlah, badai tidak selamanya. Nikmati kopi ini, dan rasakan kasih dari Allah yang selalu ada untuk kita." Seorang anak perempuan memegang cangkir itu dengan kedua tangannya, menarik napas panjang, dan tersenyum lebar. "Hangat, enak, dan nyaman," gumamnya. Suara hujan kini terdengar lebih lembut, seperti irama musik yang menenangkan. Oni tersenyum, menyadari bahwa keajaiban sederhana ini, kopi hangat di tengah badai, telah mengubah ketakutan menjadi rasa aman, cemas menjadi tawa, dan kesepian menjadi kebersamaan. Di luar kafe, hujan mulai berhenti. Angin berkurang kecepatannya, dan genangan air di jalan memantulkan cahaya biru robot, lampu kuning kafe, dan wajah warga yang kini tersenyum lega. Aroma kopi masih menguar, menyelimuti udara dengan rasa hangat yang lembut. Robot barista tetap berdiri tegak, tubuh logamnya yang besar kini tampak seperti penjaga yang setia, sementara Oni tetap di sampingnya, tersenyum dan sesekali menepuk pundak robot itu dengan hangat. Di saat yang sama, seorang bapak muda menatap Oni dan berkata pelan, "Kami tidak takut lagi, terima kasih." Oni mengangguk, matanya bersinar di balik topengnya. Inilah arti kebaikan, dan inilah yang bisa Allah tunjukkan melalui ciptaannya. Bahkan badai pun bisa menjadi pelajaran tentang kasih dan ketenangan. Warga perlahan mulai meninggalkan kafe, membawa secangkir kopi hangat masing-masing. Mereka berjalan di trotoar basah, menatap langit yang mulai cerah sedikit demi sedikit. Suara hujan kini hanya tersisa gemericik tipis, berpadu dengan aroma kopi yang masih tercium di udara. Setiap orang meninggalkan kafe dengan rasa damai, seolah telah menerima pelukan hangat dari dunia, dari Allah, dan dari sahabat logam raksasa yang menyeduh kopi untuk mereka. Dan di tengah semua itu, Oni menatap Chevette Cabriolet yang kini kembali menjadi mobil klasik, tersenyum. Ia tahu bahwa malam ini, sesuatu yang kecil tapi ajaib telah terjadi. Bukan karena hujan, bukan karena badai, tapi karena keajaiban kebaikan, kesabaran, dan kasih yang mengalir melalui kopi hangat, tawa, dan hati manusia. Badai telah berlalu. Udara yang semula berat dan tegang kini berubah lembut, sejuk, dan harum.
Aroma tanah basah bercampur dengan wangi kopi luwak masih tersisa di jalanan, menempel di dinding kafe tua, di dedaunan, dan bahkan di udara yang mulai menenangkan. Langit perlahan berubah warna, awan gelap yang menutupi kota seperti perlahan digeser oleh tangan tak terlihat. Cahaya matahari sore mulai menembus celah-celah awan, memantul di genangan air di jalan, menciptakan kilauan keemasan yang menari-nari lembut seperti butiran cahaya kecil yang menyapa setiap orang yang memandang. Warga kota yang sebelumnya ketakutan kini keluar dari kafe dengan wajah cerah. Anak-anak tertawa kecil sambil melompat di genangan air, meninggalkan percikan kecil yang berkilau di terpa cahaya sore. Mereka membawa cangkir-cangkir kopi hangat yang telah diberikan oleh robot barista, sambil berbagi cerita tentang keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Beberapa orang saling bertatap mata, tersenyum, dan mengangguk, seolah ingin menyampaikan pesan yang sama. Ketenangan dan kedamaian kini kembali hadir di tengah kota mereka. Di parkiran depan kafe, Cifet Cabriolet berdiri diam, tampak sama seperti sebelum badai. Lampu depan yang sebelumnya bersinar biru lembut kini padam, permukaan tembaganya berkilau lembut di terpa cahaya sore. Tidak ada tanda-tanda robot raksasa yang sempat menakjubkan warga, seolah semuanya hanyalah mimpi indah yang nyata. Namun bagi Oni, yang berdiri di samping mobil klasik itu, semua peristiwa tadi sangat nyata. Ia memandang langit yang mulai cerah, lalu menundukkan kepalanya sebentar, menutup mata, dan berbisik pelan. Selama kita menjaga kebaikan, Allah akan menjaga kita. Kata-kata itu tidak hanya mengalir di udara, tetapi seolah menyerap ke tanah basah, menembus jendela kafe, dan meresap ke hati semua yang ada di sekitarnya. Oni menatap sekeliling, orang-orang yang masih berdiri di dekat kafe terlihat lebih ringan langkahnya, wajah mereka bercahaya, dan mata mereka bersinar dengan rasa syukur yang tulus. Mereka merasakan ketenangan, bukan karena badai berhenti, tetapi karena hati mereka kini damai. Seorang anak kecil menoleh ke arah Oni dan berkata dengan polos, "Pak Oni, mobilnya ajaib ya?" Oni tersenyum hangat, menundukkan kepala, lalu menjawab lembut, "Setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, bisa menjadi ajaib bagi orang lain." Anak itu mengangguk pelan, lalu berlari kembali ke ibunya, sambil menatap kembali Cifet Cabriolet yang kini terlihat seperti mobil biasa. Di sudut lain, seorang ibu muda memandang anaknya yang masih memegang cangkir kopi hangat. Ia tersenyum, memejamkan mata sejenak, lalu menarik napas panjang. "Subhanallah, Allah sungguh maha baik," gumamnya. Aroma kopi yang tersisa di udara terasa menenangkan, seperti pelukan lembut yang menyelimuti semua yang berada di sekitar kafe. Tiap orang, baik tua maupun muda, merasa seolah mereka baru saja menerima hadiah dari dunia. Hadiah yang sederhana namun penuh makna, ketenangan, kehangatan, dan kebahagiaan yang lahir dari kebaikan. Oni menatap Cifet Cabriolet, kemudian melihat sekeliling. Jalanan kota yang basah kini memantulkan cahaya keemasan, menciptakan pemandangan magis. Pohon-pohon, dinding kafe, dan genangan air seolah ikut tersenyum. Burung-burung mulai kembali berkicau, menari di udara, menyambut langit sore yang kembali cerah. Suara alam yang lembut berpadu dengan aroma kopi, tawa anak-anak, dan percakapan ringan warga, menciptakan simfoni damai yang membuat hati siapapun yang mendengarnya menjadi lega. Beberapa warga memutuskan untuk duduk sejenak di luar kafe, menikmati sisa-sisa hujan dan kehangatan kopi. Oni berdiri di samping Cifet Cabriolet, memandang mereka semua dengan tenang. Ia merasakan bahwa hari ini bukan hanya tentang badai yang datang dan pergi, tetapi tentang pelajaran yang tertinggal di hati setiap orang. Bahwa kebaikan, perhatian, dan kasih sayang dapat menenangkan ketakutan dan menciptakan kedamaian, bahkan di saat paling gelap sekalipun. Tak jauh dari kafe, seorang kakek tua menunduk, mengangkat cangkir kopi yang masih hangat, dan berdoa pelan. "Semoga Allah selalu menjaga kami, seperti yang kami rasakan hari ini." Anak-anak mendengar doa itu, lalu menatap Oni dan mobil klasik yang dulu menjadi robot. Mereka tersenyum, merasakan keajaiban kecil yang kini tersimpan dalam ingatan mereka selamanya. Sementara itu, matahari sore semakin tinggi, memancarkan cahaya keemasan yang hangat, menembus sisa-sisa awan gelap. Cifet Cabriolet tetap diam, memantulkan cahaya itu dengan tenang.
Setiap kilau yang mengenai bodinya seolah menandai bahwa malam ini telah menjadi saksi bagi keajaiban, bukan hanya mekanik atau sihir, tetapi keajaiban yang lahir dari hati yang murni dan kasih dari Allah. Oni menatap langit, tersenyum, dan mengangkat tangannya seolah memberi salam pada dunia. "Terima kasih," bisiknya, "karena setiap hati yang damai adalah hadiah yang luar biasa." Ia kemudian duduk di kursi depan kafe, memandang orang-orang yang masih tersenyum, dan mendengar suara langkah kaki mereka meninggalkan kafe dengan hati ringan. Aroma kopi, senyum yang tersisa, dan suasana damai kini menempel di udara, seolah ingin mengingatkan semua orang bahwa kebaikan selalu meninggalkan jejak yang abadi. Seiring waktu, warga mulai pulang ke rumah mereka masing-masing. Jalanan yang basah kini berkilau lembut di bawah cahaya sore. Anak-anak berlari-lari kecil, tertawa, meninggalkan jejak cipratan air yang memantulkan cahaya keemasan. Orang dewasa berjalan dengan langkah ringan, membawa secangkir kopi hangat, berbicara dengan nada tenang dan bahagia. Semuanya meninggalkan aroma kopi dan senyum di udara, meninggalkan kisah malam badai yang penuh keajaiban, namun kini berubah menjadi kenangan manis yang menenangkan hati. Oni berdiri beberapa saat, menatap langit yang kini cerah sempurna. Ia merasakan angin lembut menyapu wajahnya, membawa aroma kopi yang tersisa dan kesegaran hujan baru reda. Dalam hati, ia berbisik sekali lagi, dengan suara lembut yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang percaya pada keajaiban. "Selama kita menjaga kebaikan, Allah akan menjaga kita." Dan begitu kata-kata itu mengalir di udara, cahaya sore memantul di jalan yang basah, menciptakan pemandangan yang tak terlupakan, sebuah kota kecil yang damai, dihiasi senyum warga, aroma kopi hangat, dan kenangan keajaiban yang akan selalu hidup dalam hati mereka. Warga pulang dengan hati yang ringan, membawa cerita tentang malam ketika badai datang, robot barista muncul, kopi hangat menyebar, dan hati mereka diliputi ketenangan. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak yang berkilau di genangan air, seakan memberi salam terakhir pada Civet Cabriolet dan Oni yang tetap berdiri, menyaksikan dunia yang damai setelah hujan reda. Di langit, matahari sore memantul di permukaan hujan yang tersisa, menciptakan kilauan keemasan di setiap genangan. Burung-burung terbang rendah, kembali ke sarang mereka, berkicau riang. Setiap tetes hujan yang jatuh di tanah kini terasa seperti doa yang diserap bumi. Dan di tengah semua itu, Oni tersenyum, yakin bahwa hari ini, kebaikan, perhatian, dan cinta telah memenangkan malam. Ceritanya pun mencapai akhirnya, namun keajaiban tetap hidup, di aroma kopi, di senyum warga, di kilau matahari sore, dan di hati siapapun yang percaya bahwa kebaikan selalu membawa kedamaian. Alhamdulillah, teman-teman, cerita kita hari ini sudah selesai. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, serta jangan lupa untuk bertakwa dalam setiap keadaan. Bunga Sakura. Bagi yang berhasil menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga Allah memberikan uang 999 desiliun dinar Kuwait yang berkah Mal, afiah, kantong uang. Dan bagi yang belum benar, semoga selalu sehat dan diberkahi rezeki yang luas. Herba, jangan lupa tulis di komentar, judul apa lagi tentang ondel-ondel yang kalian ingin Oni ceritakan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, Topeng Komedi dan Tragedi Kilauan.